Sigismund Shlomo Freud, atau yang lebih dikenal sebagai Sigmund Freud, adalah seorang ahli saraf dari Austria yang lahir pada pertengahan abad ke-19. Freud dikenal sebagai seorang pendiri aliran dalam ilmu psikologi, yaitu psikoanalisis. Salah satu teori yang dikembangkan Freud dalam lingkup psikoanalisis ini adalah tentang memahami kondisi seksualitas seorang pribadi manusia dari sejak manusia itu lahir sampai masa tuanya. Salah satu yang terkenal adalah gagasannya yang disebut sebagai Oedipus Complex, yang secara garis besar berusaha menjelaskan bagaimana rasa libido atau pengalaman seksualitas itu muncul pertama kali pada seorang bayi, yang mana rasa itu ditujukan pada orang tuanya sendiri. Terdengar sangat tabu ketika kita bahas seksualitas dengan orang tua, dan Freud malah membahas seksualitas pada orang tua. Jadinya tabu kuadrat. Tapi di sini kita akan melupakan semua ketabuhan itu, karena aku merasa ini cukup menarik untuk dibahas. Terlebih lagi, untuk mengetahui metodologi semacam apa yang dilakukan Freud sampai bisa tiba pada gagasan tentang Oedipus Complex. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus mengenal dasar dari teori psikoanalisisnya Freud tentang bagaimana perilaku manusia itu sebagian besar diatur oleh alam bawah sadar manusia itu sendiri. Salah satu konsep kunci untuk memahami psikoanalisisnya Freud adalah dengan memahami konsep tentang kesadaran manusia. Sigmund Freud membagi 3 instansi dalam hidup psikis manusia atau kesadaran dalam diri manusia. Yang pertama ada yang tak sadar, yang prasadar, dan yang sadar. Alam bawah sadar dianggap Freud sebagai kesadaran yang mempengaruhi sebagian besar tindakan manusia, atau yang disebut juga sebagai id atau das es. Id atau das es ini adalah kesadaran yang bekerja di dalam diri manusia secara naluriah atau secara biologis, yang bekerja berdasarkan pleasure principle. Id ini yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Misalnya, manusia itu butuh yang namanya makan, manusia butuh untuk bereproduksi, manusia marah kalau disudutkan, manusia punya emosi, dan segala macam. Artinya, itu adalah keharusan yang harus dipenuhi oleh manusia, karena itu adalah bagian naluri yang mana jika tidak dipenuhi, maka mungkin saja manusia akan menderita. Tapi satu hal yang harus diketahui, manusia adalah makhluk biologis. Artinya, tidak ada bedanya antara manusia dan hewan. Manusia butuh makan, hewan butuh makan. Manusia butuh reproduksi, hewan juga demikian. Hewan bisa merasa terancam, manusia apalagi. Tapi yang membedakan antara manusia dan hewan adalah manusia mengenal yang namanya pikiran dan norma. Ketika hewan melihat lawan jenisnya dan itu menimbulkan hasrat untuk berhubungan seksual, maka hewan bisa saja untuk langsung melakukan itu dimanapun dan kapanpun. Tapi manusia, di dalam perkembangan peradaban manusia, ketika manusia ingin memenuhi kebutuhan seksualnya, manusia akan berhadapan dengan nilai-nilai moral yang ada, mulai dari etika, agama, bahkan hukum negara. Manusia tidak bisa seperti hewan. Manusia tidak bisa untuk langsung bergegas membuka celananya ketika dia melihat lawan jenisnya untuk beradu alat pipis di depan muka umum. Tapi ketika manusia punya keinginan untuk seperti itu, manusia harus berkenalan dulu dengan lawan jenisnya, harus terbiasa dulu untuk sama-sama, harus malu-malu dulu sebelum tidak tahu malu, lalu pergi ke pernikahan, lalu baru mereka bisa mewujudkan hasrat seksualnya. Nah, itu adalah kebutuhan biologis manusia yang disebut Freud sebagai id, dan itu ada di alam bawah sadar manusia yang juga berlaku pada kebutuhan untuk makan, kebutuhan mempertahankan eksistensi, dan kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat biologis lainnya. Jadi ketika manusia ingin mewujudkan dorongan bawah sadarnya, manusia itu akan berhadapan dengan hal-hal yang ada di luarnya seperti etika. Nah, ini yang disebut Freud sebagai superego atau das Überich. Superego atau das Überich berfungsi sebagai yang mengontrol dan mengkritik perbuatan sendiri. Superego inilah yang menjadi lawan dari id ketika diri manusia mendapat dorongan dari id itu. Superego sering bertentangan dengan id karena id itu hanya mendasarkan pada kesenangan sementara. Superego ini secara implisit maupun eksplisit, dia merepresi keinginan id untuk mencapai suatu kesenangan. Tapi bagaimana caranya? Inilah yang membuat Freud berpikir bahwa seharusnya ada yang mengatur atau mengontrol atau menjembatani antara id dan superego, antara nafsu dan realitas agar supaya bisa fit and proper. Dan ini yang disebut Freud sebagai ego atau das Ich. Ego atau das Ich ini berfungsi sebagai mediator untuk menyeimbangkan antara id dan superego. Menurut Freud, antara sistem tak sadar dan sadar itu memainkan peranan apa yang disebut sensor. Setiap unsur tak sadar atau dorongan impuls dari id untuk mewujudkan itu ke dalam kesadaran, id itu akan terlebih dahulu melewati sensor yang mana itu adalah ego. Ego ini atau ego ini adalah semacam pengatur sadar manusia untuk memfilter mana yang harus disesuaikan dari nafsu manusia terhadap realitas, terhadap norma, dan etika. Ego inilah yang membuat kita berpikir untuk menunda sementara dorongan biologis kita. Nah, inilah yang tidak dipunyai oleh hewan. Hewan hanya mempunyai id, dia tidak mempunyai ego dan superego. Jadi orang yang egois itu mungkin bisa dibilang adalah orang yang gagal mengontrol egonya.
Dan Freud juga merumuskan suatu mekanisme yang disebutnya sebagai sublimasi, yang mana dianggap sebagai suatu mekanisme pertahanan ego manusia untuk menyalurkan hasrat biologisnya ke sesuatu yang lebih bermanfaat dan bisa diterima orang lain. Seperti misalnya, menyalurkan hasrat seksual untuk menjadi seorang seniman dengan menggambar hal-hal yang berbau seksual. Mungkin itu bisa jadi salah satu contoh. Atau menuliskan apa isi hati kita ketika kita merasakan kesedihan atau merasakan emosi ke dalam suatu tulisan. Dan itu adalah contoh yang disebut sebagai sublimasi. Dan ini adalah dasar untuk mengenal teori psikoanalisis yang dibangun oleh Freud. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana seorang Freud merumuskan fase-fase perkembangan seksual pada anak sebelum kita tiba pada pembahasan tentang Oedipus Complex. Freud sangat yakin bahwa perkembangan manusia itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman seksualitas yang muncul sejak bayi. Freud mengklasifikasikan fase-fase perkembangan seksual yang dimulai dari fase oral, anal, falik, laten, dan genital. Di fase oral, atau yang mencakup waktu umur bayi di bawah 1 tahun, Freud menganggap bahwa ini adalah fase perkembangan yang berkaitan dengan zona-zona erogen yang berlainan dalam tubuh manusia dengan berturut-turut dari mulut, anus, penis, dan yang terakhir, bagi perempuan, adalah vagina. Mula-mula, seksualitas anak kecil bertumpu pada fungsi-fungsi fisiologis seperti makan dan buang air. Jadi ini adalah bentuk seksualitas seorang bayi yang hanya menyalurkan libidonya lewat zona-zona erogen atau erotisnya tadi. Selanjutnya adalah fase anal yang berkisaran pada umur 1-3 tahun, di mana fokus zona erogen ini ada pada pengendalian buang air besar, seperti ketika seorang bayi belajar tentang kebersihan diri, seperti membersihkan kemaluannya di dalam toilet. Jadi di fase ini, seorang anak belajar untuk mematuhi aturan sosial yang diajarkan oleh orang tuanya. Dan tiap fase seksual anak itu akan membentuk karakter anak itu sendiri, yang mana itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Di fase anal ini, jika orang tua atau lingkungannya terlalu ketat dalam menekankan kebersihan, itu akan menghasilkan kepribadian anak yang cenderung perfeksionis, keras kepala, dan obsesif terhadap kebersihan atau peraturan. Di fase selanjutnya, kita akan menemukan fase yang namanya fase falik, yang berkisaran pada umur 3-6 tahun. Di fase ini, anak mulai menyadari adanya perbedaan akan gender dan sadar akan organ reproduksinya. Bagi Freud, anak laki-laki akan mulai sadar bahwa dia mempunyai penis, tapi bagi anak perempuan, dia akan punya semacam kecemasan karena adanya kecemburuan akan kepunyaan laki-laki terhadap penis, dan inilah yang disebut Freud sebagai penis envy. Lalu ada fase laten, yang berkisaran pada umur 6-12 tahun. Di fase ini, libido seorang anak dianggap dalam keadaan tertidur, dan fokusnya lebih ke dorongan seksual dalam mengembangkan keterampilan sosialnya, pendidikannya, mencari teman, dan segala macam. Dan di fase ini, seorang anak ada di fase dalam proses membangun kepercayaan diri dengan mulai keluar dari lingkungan keluarganya untuk mengenal dunia lebih luas. Jadi fokus dalam fase ini bukanlah fokus seksualitasnya, tapi lebih ke sublimasi, lebih ke sosialnya, karena tidak ada zona erotis yang spesifik untuk difokuskan dalam fase ini. Dan barulah setelah melewati fase-fase tadi, maka di fase genital yang biasanya mencakup usia 12 tahun ke atas, di fase ini, seorang anak mulai dinilai mencapai kematangan seksualitasnya. Dan di fase ini, libido atau keinginan erotis itu sudah mulai muncul pada anak dengan keluar dari lingkungan keluarganya untuk mencari objek seksualnya. Bagi laki-laki, dia akan tertarik pada perempuan dan sebaliknya. Jadi dorongan biologis untuk menambah keturunan itu sudah mulai muncul sebagai kebutuhan utama di fase ini. Jadi itu adalah bagaimana fase perkembangan seksualitas menurut Sigmund Freud. Tadi kita sudah membahas tentang fase-fase perkembangan psikoseksual pada anak, dan kita bisa menemukan gagasan tentang Oedipus Complex ini yang terletak pada fase falik pada anak. Pada fase ini, menurut Freud, anak laki-laki itu cenderung mempunyai perasaan cinta erotis terhadap ibunya dan melihat ayahnya sebagai sebuah threat atau pesaing untuk tetap bersama ibunya. Dan untuk anak perempuan juga demikian. Mereka juga dinilai mempunyai kecenderungan untuk mencintai ayahnya secara erotis dan menganggap ibunya sebagai pesaingnya. Dan inilah yang disebut Carl Gustav Jung dengan istilah Electra Complex. Jadi kalau laki-laki disebut Oedipus Complex dan perempuan disebut Electra Complex. Dan perlu kita ketahui bahwa kompleks ini terjadi di dalam alam bawah sadar dan tidak disadari oleh anak pada fase itu. Misalnya ketika seorang anak laki-laki mungkin merasakan ketakutan atau merasa bersalah bahwa ayahnya akan menghukumnya karena merasakan sesuatu seperti yang ada di dalam gagasan Oedipus Complex ini. Atau seperti kasus pasien Freud yang dikenal dengan nama Little Hans yang diinterpretasikan Freud sebagai gejala Oedipus Complex.
Konflik ini, menurut Freud, biasanya teratasi saat anak mulai mengidentifikasi diri dengan orang tua yang berjenis kelamin yang sama untuk membantu mereka membentuk kepribadian dan identitas gender mereka. Karena menurutnya, jika konflik ini tidak terselesaikan dengan baik, maka dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang di masa dewasa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, dalam Oedipus Complex ini, anak laki-laki itu ingin perhatian eksklusif dari ibunya dan melihat ayahnya sebagai musuhnya karena khawatir ibunya akan memberi perhatian lebih ke ayahnya. Jadi ada semacam kecemburuan dari sang anak. Menurut Freud, apabila dalam perkembangan psikologis segala sesuatunya berjalan lancar, sang anak akan melihat bagaimana dia memperoleh keuntungan dari hubungan orang tua mereka dan belajar menyatukan perasaan atau keinginan untuk memiliki dan perasaan permusuhan dari dalam dirinya. Lalu selanjutnya, muncul kesadaran akan realitas dunia luar yang kita bahas tadi, yaitu superego. Seorang anak belajar untuk tidak melakukan tindakan atas dorongan-dorongan liar dan berusaha memahami aturan peradaban maupun budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, menurut Sigmund Freud, perasaan tabu ini akan muncul kembali saat anak memasuki masa remaja. Kalian bisa pause ini untuk membaca kutipan dari salah satu buku yang menjelaskan tentang Oedipus Complex-nya Sigmund Freud. Dan sekarang mungkin kita bertanya-tanya, apa yang melatar belakangi Sigmund Freud untuk menggagas Oedipus Complex ini? Kita akan berusaha memahami suatu istilah secara etimologis. Oedipus Complex. Freud terinspirasi dari pengalaman klinis yang dimilikinya dengan analisis yang dibuatnya sendiri, serta sebuah drama yang ditulis oleh penulis drama dari Yunani, yaitu Sophocles, lewat karyanya yang berjudul Oedipus Rex. Di dalam Oedipus Rex, diceritakan bahwa seorang Oedipus membunuh ayahnya sendiri dan kemudian menikahi ibu kandungnya yang mengakibatkan malapetaka. Seorang Oedipus diceritakan telah melanggar tabu hubungan sedara dan berlangsunglah tragedi itu. Cerita tentang Raja Oedipus inilah yang diambil oleh Freud dalam psikoanalisisnya untuk menjelaskan bahwa seorang anak yang berusia sekitaran 3-6 tahun itu mengalami apa yang disebutnya sebagai Oedipus Complex, yaitu tumbuhnya rasa cinta seorang anak kepada orang tua lawan jenisnya dengan memilihnya secara eksklusif, sementara di sisi lain, dia juga memiliki perasaan negatif terhadap orang tua sesama jenisnya. Selain terinspirasi dari drama Oedipus Rex itu, Freud juga melakukan pendekatan analisisnya pada pengalaman klinisnya untuk merumuskan Oedipus Complex ini. Salah satu pengalaman Freud yang berpengaruh bagi teorinya ini adalah tentang kasus pasiennya yang bernama Little Hans. Hans adalah seorang anak berusia 5 tahun yang merupakan pasien Freud yang pada saat itu diceritakan bahwa anak ini mengalami ketakutan terhadap kuda. Ya, kuda. Binatang kuda. Analisis ini dijalankan oleh ayah dari anak itu di bawah bimbingannya Freud. Ketika Hans menunjukkan ketakutan akan kuda yang akan menggigitnya atau menjatuhkannya, Freud mengaitkan ini sebagai yang disebutnya sebagai kecemasan kastrasi, yang diinterpretasikan Freud sebagai ketakutan bawah sadar seorang anak akan ayahnya yang bakal mencabut kekuatan simbolis maskulinitasnya. Jadi Freud percaya bahwa fobia seorang Hans ini adalah sebuah manifestasi dari Oedipus Complex itu. Dan ini adalah salah satu kasus yang mendorong Freud untuk melakukan analisis terhadap pengalamannya untuk dijadikan suatu ide tentang Oedipus Complex, dan masih ada beberapa kasus yang diteliti Freud yang menjadi landasannya untuk menggagas teori ini.